Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, speakernya sudah aman, Mbak Ica? Aman ya? Oke, Aman, aman. oke, syukur alhamdulillah. Oke, bismillah teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, sehat dan waktu kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim dan belajar bareng malam ini. Oke, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau salam sapa dulu buat teman-teman yang malam ini gabung ya. Ada, oke, Mas Aang, ya Mbak Ica ya, makasih Mbak Ica. Ya, jadi buat teman-teman yang baru kenal saya, nama saya Mahendra. Teman-teman sering panggil saya Pak Mahe. Ya, terserahlah Mas Mahe, mau Mahe juga boleh ya, asal jangan ya. Ya, jadi saya disuruh ini sebagai marketing director yang paling sering kontak dengan teman-teman partner semuanya. Selamat malam buat Mas Aan ya, semoga tetap tabah dengan cobaan dan tantangan hari ini khususnya, tetap semangat. Selamat malam Mbak Rara, Mbak Desi, Mas Mira, Mbak Melina. Terima kasih supportnya. Selamat malam Mas Rizal. Kemudian rencana hadir siapa ya? Namanya siapa? Mas atau Mbak atau Dek mungkin? Halo? Ini tadi kayaknya Mas deh, Pak. Oh, Mas ya? Isal atau Faisal? Mas Faisal, ya? Oke, Mas Faisal, siap. Salam kenal Mas Faisal. Dan Kak Mira dari Malaysia yang tak pernah absen ya dari live mentoring. Selamat malam semuanya teman-teman. Sesuai planning kita akan mulai jam 19.37. Dan malam ini sesuai yang kemarin, yang tadi kami sampaikan di grup WhatsApp, ya. Jadi teman-teman, kita malam ini pembahasannya adalah tentang avatar buyer persona yang teman-teman sudah buat. Oke, nah saya mau tanya dulu kepada semua peserta malam ini, siapa yang belum tahu atau yang baru pertama kali mendengar tentang buyer persona? Ada? Silahkan jujur saja supaya saya bisa paham kondisi teman-teman semuanya. Ada yang belum tahu atau baru pertama kali dengar tentang buyer persona? Silahkan bisa ya. Saya, siapa saya ini? Oh, Mbak Rara. Oh, rencana hati tadi bukan Mas Faisal tapi Mas Aris. Oke, siap Mas Aris. Maaf ya, Mas Aris. Saya lupa Mas Aris. Ya. Salam kenal ya Mas Mbak Aris. Ini. Ya, Mbak Ica sudah lupa saya, lupa nama juga Mas Aris, harusnya Mas Aris bukan Mas Faisal ya. Oke, Mas Aris ada tapi pernah dengar. Oke. Avatarnya baru dengar Kak Delisa. Oh, Kak Adelisa. Oke. Ya, avatar ini sebenarnya perumpamaan gitu. Ya, Kak Adel kemarin ikut live mentoring nggak ya yang minggu kemarin? Kalau ikut sebenarnya sudah paham tentang avatar ini. Oke. Jadi siapa lagi yang belum pernah tahu tentang buyer persona? Ya, atau tentang avatar ya? Oke. Saya cek lagi. Oke. Mungkin Mbak Ica nih. Mbak Ica boleh dijelaskan dulu sedikit ke teman-teman tentang buyer persona itu seperti apa, yang dimaksud dengan avatar seperti apa. Nanti saya akan lengkapi dari Mbak Ica. Oke, makasih Pak Mahe. Buyer persona itu target market kita teman-teman. Target market maksudnya kepada siapa sih produk kita ini akan dijual gitu loh, akan kita tujukan gitu. Nah, kalau avatar itu maaf ya kalau salah nih. Oke, setahu saya avatar itu ciri-cirinya
lebih ke gimana sih? Misalnya orangnya hobi pakai apa gitu, lebih rinci lagi, bukan begitu Pak? Oke, thank you Mbak Ica. Makasih. Ya. Oke, sama-sama. Tadi nunggu-nunggu nih avatar nih, jawabannya dewa api, dewa angin, sama dewa air kan, yang kepalanya polos. Oke, jadi buyer persona betul tadi yang disampaikan Mbak Ica. Buyer persona itu adalah gambaran atau deskripsi tentang target market kita. Kepada siapa kita harus menawarkan, menjual produk yang kita jual. Konteksnya Sujud dan Sultan ya, produk-produk Sujud dan Sultan. Nah, avatar ini adalah kita membuat perumpamaan, ilustrasi sosok gitu, sosok atau karakter. Contoh kalau materi minggu lalu itu saya mencontohkan namanya siapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Saya bikin ilustrasi avatar buyer persona dengan karakter namanya siapa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, ada? Betul, Kak Farah, namanya Sally. Ya, namanya Sally. Jadi minggu lalu saya jelaskan, saya berikan contoh. Sally ini adalah seorang ibu rumah tangga, putranya 2, dan dia sangat antusias untuk mencari informasi tentang parenthood atau parenting. Dia mencari informasi tentang parenting itu di platform forum diskusi, yaitu di Mama saya lupa kan, saya sudah lupa ya. Ada 2 platform yang cari informasi tentang parenting dan seterusnya. Nanti detailnya teman-teman bisa review materi saya minggu lalu. Ya. Jadi avatar buyer persona itu adalah perumpamaan target market dari produk yang kita jual, produk atau jasa. Dan kemudian kita membuat satu karakter atau penokohan, di mana avatar buyer persona ini nantinya itu adalah menjadi guidance kita atau petunjuk kita untuk mengarahkan mulai dari konsep marketing, strategi marketing, kemudian eksekusi dari proses marketing itu sendiri. Ini harus diberikan kepada siapa atau ditujukan kepada siapa. Jadi kalau teman-teman sudah memahami tentang buyer persona, kemudian sudah membuat avatar buyer personanya, tidak ada lagi yang namanya, Pak, ini saya bisnis Sujud, ya, atau bisnis produk-produknya dari Sultan, saya harus menawarkan kepada siapa? Saya harus menjual kepada siapa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti teman-teman belum memahami tentang buyer persona. Gitu ya. Nah, bahasan malam ini adalah, saya tidak ada materi, bahasan malam ini adalah saya meminta feedback dari teman-teman semuanya. Buat yang sudah bikin buyer persona, syukur-syukur sudah dalam format avatar buyer persona begitu, satu kalimat, satu paragraf. Nah, tolong share gitu. Nanti kita akan coba ulas ya, kita akan coba bahas dan kemudian kita coba bantu sempurnakan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi bagi yang baru mendengar tentang buyer persona itu, nah kurang lebih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang buyer persona, sebelum nanti ada yang share ya, tentang buyer personanya masing-masing. Untuk menentukan atau mengidentifikasi siapa buyer persona kita, itu ada 9 pertanyaan yang teman-teman semuanya bisa terapkan. Ada 9 pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Minggu lalu sudah saya sampaikan, di materinya sudah ada, di record YouTube sudah ada. Mas Mira, bisa dibantu tulis di kolom chat akun YouTube Sujud ya, supaya teman-teman nanti bisa langsung ke
bisa lihat materi yang sudah kita rekam selama ini ya Mas Bila ya. Terima kasih Mas Bila. Jadi Mas Bila yang bantu untuk record dan posting atau upload di YouTube. Ada 9 pertanyaan. Nah, mendefinisikan atau mengidentifikasi target market kita ini adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat di tahap awal apapun bisnis kita. Oke, saya ulangi lagi, mengidentifikasi target market kita secara detail itu memang pekerjaan di awal yang cukup berat teman-teman ya dalam memulai sebuah bisnis. Nah, kabar baiknya sekali teman-teman bisa atau punya kemampuan, punya skill menyusun, mengidentifikasi buyer persona, avatar buyer persona, insya Allah pekerjaan selanjutnya itu akan lebih ringan. Betul ya Mbak Ica ya? Oke, nah kebetulan, betul ya Mbak Ica ya? Nah ini contoh nih, saya mau nanya Mbak Ica, ini contoh. Kebetulan Mbak Ica ini memang kalau di sudut company group, beliau tidak handle di sudut ya, tapi Mbak Ica ini handle di produk atau brand kami yang namanya Sultan. Sultan ini produknya adalah bird serum and moisturizer atau penumbuh rambut, penumbuh brewok, sekaligus moisturizer. Gitu. Jadi marketnya 100% cowok ya Mbak Ica ya. Nah kebetulan Mbak Ica ini kalau bersama mitra saya sampaikan aja ya. Jadi Mbak Ica ini sudah mitra semua kan ya. Jadi Mbak Ica ini kalau sebagai dealmaker, CS dealmakernya Sultan, dia bukan sebagai Ica, ya, bukan sebagai Mbak Risa Lestari, tapi Mbak Ica ini dia mempunyai karakter atau berperan sebagai Bro Mario gitu. Bro Mario ya. Bro Mario, oke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah chat ke CS-nya Sultan, kemudian yang jawab itu namanya Bro Mario, nah sebenarnya yang chattingan itu adalah Mbak Ica ini, gitu. Ini perempuan, gitu. Tapi menyaru atau menyamar sebagai laki-laki namanya Bro Mario. Gitu. Nah ini karakter yang kami bangun teman-teman untuk di brand Sultan. Nah, saya mau nanya ke Mbak Ica, biar teman-teman lebih paham. Mbak Ica boleh share nggak tentang buyer persona produk Sultan? Gitu. Jadi supaya teman-teman bisa lebih memahami, nanti bisa diimplementasikan di sudut juga gitu. Nah coba Mbak Ica, kalau Sultan itu buyer personanya seperti apa? Oke, makasih Pak Mae. Kalau Sultan itu kebanyakan 100% cowok yang biasanya mereka pengen ini nih, nungguin brewok sama rambut sih Pak. Terus kalau lebih rincinya tuh mereka kebanyakan wira swasta Pak. Nah, dari wira swasta terus bayar apa lagi ya? Oh, hobi kali. Nah, hobi itu mereka kebanyakan ini sih. Kalau hobi belum Pak. Buat bayar usia di atas 18 sampai 45 Pak. Oke. 18 tahun sampai 45 tahun. Terus apa lagi ya? Interest atau minat? Interest atau minat? Minat. Kalau minat saya kayaknya belum nemu. Tapi ini Pak, biasanya kebanyakan itu mereka yang suka ini anak motor sama anak mobil itu loh Pak. Oke. Gitu. Mobil ya, biker ya, seperti itu. Iya Pak. Kemudian lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal, nah ini nih lumayan. Kebanyakan orang yang mesen Sultan itu tuh dari daerah Aceh, Riau, sama Jakarta. Jakarta, Bandung. Itu banyak banget tuh. Kayaknya emang interest kita tuh banyak di situ sih Pak. Oke, terus mungkin apalagi Mbak Ica tentang buyer personanya brand Sultan mungkin yang belum tersampaikan. Tadi usia sudah, jenis kelamin sudah, kemudian
lokasi tempat tinggal, mungkin latar belakang pendidikan atau latar belakang profesi. Oh, tadi sudah ya, latar belakang profesi itu mereka kebanyakan swasta ya. Swasta, ya. Oke. Kemudian hobi motor, hobi mobil gitu ya. Iya. Dan kebanyakan mereka punya interest untuk numbuhin rambut, untuk numbuhin brewok. Benar, Pak. Gitu ya. Iya, benar. Mungkin ada buyer persona lain, insight lain yang menyempurnakan buyer personanya market Sultan gitu Mbak. Misal motivasi kenapa orang mau numbuhin rambut, mau numbuhin brewok gitu. Biasanya tuh Pak, orang-orang karena mereka nggak pede Pak sama kondisi rambut mereka. Nah, semakin beberapa gen itu kan mudah rontok. Kalau rambut itu mudah rontok gitu. Nah, jadi mereka tuh nggak pede gitu loh kalau di umur yang masih muda bagi mereka itu tuh rambut mereka udah menipis gitu. Nah, dan beberapa buat brewok itu mereka merasa nggak keren kalau nggak pakai brewok gitu. Nah, jadi intinya tuh lebih ke buat ini sih Pak, penampilan biar lebih keren gitu. Oke. Sip, thank you Mbak Ica, thank you banget. Nah, dari jawaban Mbak Ica barusan teman-teman, sebenarnya secara tidak sadar Mbak Ica ini sudah sedang menggambar dia. Ya, Mbak Ica sedang menggambar karakteristik atau ciri-ciri dari target market brand Sultan gitu. Di bagian paling akhir tadi Mbak Ica menjelaskan tentang 4 titik krusial. Masih ingat 4 titik krusial? Yang pertama adalah fear atau ketakutan, kekhawatiran. Yang kedua adalah hope atau harapan. Ketiga adalah desire atau keinginan gitu. Yang keempat adalah dream gitu. Jadi apa yang disampaikan Mbak Ica tadi sebenarnya itulah gambaran dari buyer personanya brand Sultan, teman-teman. Nah, semakin teman-teman itu mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya lontarkan ke Mbak Ica tadi, semakin mudah berarti Anda semakin dekat dengan potensial customer Anda. Tetapi kalau teman-teman menjawab pertanyaan saya itu masih pakai mikir, ya, mikirnya lama, pakai hanya itu kadang 3 menit, 5 menit. Nah, berarti Anda memang belum ngerti. Saya harus menawarkan, harus menjual, mempromosikan produk Sultan ataupun sujud ini kepada siapa. Nah, ini bahaya, teman-teman. Oke, case kedua, saya akan tanya ke teman-teman yang sekarang jalankan sujud. Tadi kita sudah ya test case untuk brand Sultan yang sujud punya gitu. Kalau Sultan tadi kan Mbak Ica cerita ini 100% laki-laki usia 18 sampai 40. Kemudian tinggal di kebanyakan tuh tinggal di Aceh, Riau, Jabodetabek gitu ya Mbak Ica ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu kan. Kemudian motivasinya tuh mereka pengen kelihatan cool, keren gitu ya. Gitu kan. Kemudian minatnya dari hobi motor, bikers, motor, mobil gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman. Saya akan nanya secara random saja, banyak persona sujud gitu. Nah, saya mau nanya dulu kepada siapa? Kepada kepada Mbak Rara. Nah, teman-teman supaya dapat gambaran nih. Mbak Rara, halo monitor, assalamualaikum. Halo Mbak Rara. Halo, Mbak Rara. Halo. Halo. Ini Mbak Rara monitor nggak ya? Oke. Sekali lagi saya panggil dulu Mbak Rara. Halo, monitor. Halo Pak Mahe, halo. Nah, oke. Mbak Rara tadi sudah tanya saya ya. Saya barusan dari kooperatif Pak. Gimana Pak Mahe? Oke, saya ulang. Tadi saya tanya ke Mbak Ica tentang buyer personal brand Sultan yang kita punya. Jadi saya pengen tunjukkan seperti apa buyer persona itu supaya teman-teman yang belum ngerti sama sekali
atau yang pernah dengar tapi masih setengah-setengah ngerti, itu betul-betul paham apa yang dimaksud dengan buyer persona atau avatar buyer persona. Nah, Mbak Rara, saya mau nanya nih, kalau untuk brand Sujud itu buyer personanya seperti apa yang selama ini Mbak Rara pahami dan Mbak Rara eksekusi dalam proses akuisisi market gitu, akuisisi user atau customer? Monggo Mbak Rara, bisa digambarkan. Oke, terima kasih Pak Mahe. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Kalau menurut Rara sendiri, buyer persona itu kan kayak karakteristik target market kita yang mau kita tembak nih, kayak gitu kan. Kita mau ngejualnya gitu kok orang seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau di Sujud sendiri kan, sajadah Sujud ini sajadah portable. Nah, yang pertama, biasanya yang Rara cari itu adalah orang-orang yang biasanya suka traveling dan suka melakukan aktivitas di luar ruangan, kayak gitu. Contohnya kayak orang-orang yang kerja di kantor. Halo Mbak Rara, suaranya hilang, Mbak. Halo, gimana Pak Mahe? Nah, oke, coba diulang. Baik. Halo. Wah, ini kayaknya jaring internetnya. Halo, Mbak Rara. Oke, saya skip dulu karena Mbak Rara mungkin sudah bermasalah di jaringan internet. Sekarang Mbak Kori ada nggak ya? Mbak Kori ada nggak? Halo, Mbak Kori. Iya Pak, ada Pak hadir. Oke, nah Pak Kori mewakili Mbak Rara karena mungkin Mbak Rara tadi lagi ada kendala teknis nih di jaringan internet. Mbak Kori bisa di-share atau menjawab pertanyaan saya nih tentang buyer persona Sujud yang Mbak Kori susun atau Mbak Kori tetapkan, Mbak Kori buat dan eksekusi gitu untuk mengakuisisi customer. Monggo silakan Mbak Kori. Oke, untuk buyer persona dari target market Kori sendiri itu berhubung Kori megangnya market luar negeri, khususnya Asia Tenggara di negara Brunei, Singapura, sama Malaysia. Nah, dari saya pribadi itu buyer personanya memang mereka yang memiliki interest traveling pertama, lalu mereka yang bekerja di kantoran dan juga mereka mempunyai usaha-usaha atau kayak mereka tuh semacam reseller dan dropshipper, seperti itu Pak. Oke, mungkin bisa lebih spesifik lagi Mbak Kori, mungkin dari demografi ya, jenis kelamin, usia, latar belakang profesi, pendidikan, mungkin bisa diuraikan tadi Mbak Kori. Oke, untuk usianya rata-rata seumuran Pak Mahe ya. Umurnya Pak Mahe berapa? 30 tahun? 40 tahun? 25. Ditambah berapa Pak? 66. Oh, ditambah 66. Berarti udah 80-an, nggak mungkin, nggak. Nah, berarti usianya itu sekitar 30 sampai 40 tahun ya. Untuk pekerjaannya mereka rata-rata di kantoran, terus juga ada ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangganya tuh bukan real ibu rumah tangga gitu, kayak mereka punya usaha sampingan, entah cuman jualan kue di sekitar rumahnya atau punya usaha kayak semacam agen gitu, agen Tupperware kayak gitu Pak. Oke, kalau dari gender dominan mana Mbak Kori, buyer personanya Mbak Kori? Laki-laki atau gendernya itu kalau yang masuk ke saya leads-nya rata-rata perempuan ya Pak. Laki-laki itu baru 2 kayak 10 banding 2 mungkin kayak gitu. Oke, kemudian kalau dari 4 titik krusial Mbak Kori, dari fears, hope, desire, dan dream gitu. Kalau versi buyer personanya Mbak Kori, ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Kalau dari saya itu mereka yang memang membutuhkan sajadah yang anti ribet gitu Pak. Terus udah gitu yang bisa custom nama dan juga gampang lah gitu dibawa kemana-mana. Termasuk juga kan fitur-fiturnya Sujud yang kayak
pocketable, terus udah gitu nggak terlalu besar ukurannya, apalagi tahan air gitu kan. Yang paling penting tuh di custom nama sama custom desainnya itu sih Pak. Oke. Dan juga logo. Oke, thank you Mbak Kori. Nah, teman-teman itu tadi dua perbandingan, ada dua komparasi dari Mbak Ita yang handle brand Sultan dan Mbak Kori yang handle brand Jujut tapi khusus market Asia Tenggara, ya, Malaysia, Singapura, Brunei, tentang buyer personanya masing-masing. Oke ya, semoga dari sedikit ini sudah mulai tergambar. Sebenarnya kalau mau didetailkan itu bisa, ya. Nah, sekarang teman-teman ada yang mau volunteer, relawan yang mau share buyer persona yang sudah Anda buat, silahkan. Kita nanti akan sama-sama belajar ya, apakah memang buyer persona yang Anda susun itu memang sudah relevan, ya, sudah relevan dengan sudah relate dengan target market atau personanya Jujut secara umum. Silahkan, Anda nggak usah malu ya, teman-teman, nggak usah malu, nggak usah khawatir, ini nggak ada benar, nggak ada salah, tapi ini kita proses ya, proses untuk terus menyempurnakan gitu. Oke, ada, silakan teman-teman. Silakan. Ada relawan? Atau jangan-jangan masih pada belum bikin ini buyer personanya, ya? Silakan teman-teman. Ada? Kalau nggak ada, saya coba sekali lagi ke Mbak Rara. Mbak Rara bisa monitor suara saya? Halo, bisa Pak Mahe. Oke, nah Mbak Rara, yuk dilanjut, tadi sempat terputus nih karena jaringan. Oke, siap Pak Mahe. Biasanya yang buyer persona yang Rara cari adalah ya buyer sama kayak Mbak Kori lah. Yang pertama orang yang suka traveling, kemudian orang yang membutuhkan suka beraktivitas di luar rumah, contohnya kayak itu tadi pegawai kantoran kayak gitu-gitu. Mereka kan butuhnya yang praktis-praktis daripada bawa sajadah dan peralatan sholat yang terlalu berat. Jadi nggak bawa sujud nih solusinya kayak gitu. Selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan yang bisa custom logo kayak gitu Pak Mai. Contohnya ada bank kayak gitu. Terus BUMN kayak Wika kayak gitu. Terus orang-orang yang butuh kado nih Pak Mahi, kayak butuh mau ngadu temennya bingung. Nah, ini solusinya ada sujud kado sekali, kado yang bisa kasih amal jariah nih buat yang kasih kayak gitu Pak Mahi. Kayak gitu sih Pak. Oke. Siap, makasih Pak Rara. Pak Rara melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Tori ya. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau dilupakan itu banyak ya, betul ya Mbak Rara ya. Nah, oke. Nah teman-teman, saya coba lagi. Saya pengen ini banyak dari Anda ya, bukan dari saya yang banyak bicara nih. Saya pengen dari teman-teman yang share nih. Saya mau nyoba random lagi, saya mau berikan gambaran lagi tentang buyer persona itu seperti apa gitu ya. Saya mau coba ke Mas Aan. Halo, Assalamualaikum Mas Aan. Halo, Mas Aan, monitor. Bisa dengar suara saya Mas Aan? Halo, waalaikumsalam Mas Mahendra. Siap. Nah ini dia. Ini Mas Aan ini salah satu pejuang rupiah, pejuang dolar ya. Karena Mas Aan ini jalankan bisnis sujud. Pejuang receh Mas. Pejuang receh. Recehnya tapi USD ya. Nah saya mau sampaikan itu teman-teman sebagai benchmark ya. Mas Aan ini jalankan bisnis sujud dengan fokus market itu internasional 100%. Jadi kebetulan akun Instagram yang beliau handle itu insight-nya itu kalau di market Indonesia jelek gitu. Karena memang sejak awal sampai hari ini itu selalu fokus ke luar negeri. Nah, Mas Aan boleh share ke teman-teman buyer persona apa yang Mas Aan
buat gitu ya selama ini. Jadi teman-teman juga ada gambar, boleh share Mas. Oke, Mas Mahendra, terima kasih Mas. Wah, senang berjumpa dengan Anda lagi Mas ya. Oke, untuk buyer persona saya Mas, kebetulan kan ini saya fokus ke market luar negeri ya, dan untuk negara saya memang tertarik untuk market negara Kanada sama North America sama Eropa ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada beberapa mitra yang sudah tertarik dan deal dan closing, alhamdulillah. Untuk spesifik target market saya memang saya sesuaikan dengan produk yang ada di Sujud ya. Ini kan untuk produk traveling ya. Otomatis saya juga fokusnya ke market traveler, khususnya Muslim travel juga ini. Tapi saya juga nggak stuck di satu market saja. Saya coba expand ke market yang memiliki akun-akun Islamic produk ya, produk-produk Islamik yang pertama saya awalnya nggak melihat secara dari sisi harga ya. Maksudnya di atas harga Sujud, tapi saya juga melihat di bawah harga Sujud karena ini tantangan juga karena kita harus meyakinkan kalau produk Sujud itu harus memiliki produk yang memiliki kualitas, otomatis kan harga harus bisa kita upsell juga gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah tadi yang mana Pak Mahi? Sorry. Persona ya. Oke. Oke, terus selanjutnya saya fokus ke market yang organisasi non-profit khususnya. Ya, ini kan kebetulan Sujud sudah memiliki beberapa desain yang hasil dari kolaborasi seperti Malika, Neisha, sama Fox and Bunny. Nah, di situ juga saya coba memberikan informasi ke mereka. Kita juga available untuk market-market yang ada di negara mereka untuk berkolaborasi dengan kita. Dan dari paket suka-suka kemarin kan kita ada free design ya, itu coba saya aplikasikan ke mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mau berkolaborasi untuk desain ya, tapi nggak apa-apa, coba proses ya. Untuk umur kebetulan saya melihat dari mitra-mitra yang ada ini sekitar 25 sampai 35 tahun Pak Mah. Ya, 25 tahun sampai 35 tahun. Untuk genrenya saya hitung dari presentasi aja Pak Mah ya. Ini 60% wanita, 40% pria. Ya. Dan kenapa saya bisa kasih persentase 40% karena ada beberapa negara yang tertarik di awal itu mereka adalah seorang kepala rumah tangga ya yang memiliki bisnis online shop ya di negara mereka, tapi mereka takut dengan produk yang mereka miliki sekarang itu mereka akan tenggelam. Ya, mereka akan tenggelam di era yang ada sekarang ini kan banyak sekali bermunculan produk-produk Islami dan mereka memiliki keinginan sesuatu yang berbeda gitu loh. Ya. Ini alhamdulillah kemarin bisa kirim ke Maldives ya cuma 7 hari dan saya coba riset lagi ke pembeli ya kan. Ke pembeli ini mereka memang memiliki sudah memiliki produk kompetitor kita Pak Maya yang berbasis di Inggris ya, produk Islamic Inggris sajadah juga, tapi untuk penjualan itu sedikit kurang bagus karena dari sisi harga ya dan desainnya juga flat ya. Dan mereka melihat produk Sujud ini sesuatu yang berbeda dan alhamdulillah tertarik. Ya, saya juga condong untuk promote Sujud Army Edition ya untuk instansi kenegaraan untuk negara sana. Ya, alhamdulillah mereka juga tertarik untuk coba menawarkan ke militer ataupun kepolisian ataupun instansi departemen keamanan yang di Maldives, Mas Mahi. Oke, Maldives ya. Ya, Maldives. Negara yang ya, kalau di YouTube yang ada resort di pinggir pantai kan?
Betul Pak. Ya, Oh. kalau orang Jawanya bilang tuh malah dewa tuh Pak. Oh iya. Oke, ada lagi Mas Aan yang mau di-sharingkan tentang bayar personanya Mas Aan? Apalagi ya? Profesi Pak, profesi memang untuk wanita kebanyakan mereka ibu rumah tangga ya Pak ya, ibu rumah tangga, dan juga ada juga yang sedang lakukan studi ya gitu, ingin dari sambilan income ya, mereka melihat produk sama harga sangat sangat standar ya untuk bisa dijual kembali gitu loh, untuk profit mereka gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Aang sharingnya. Jadi menarik sekali apa yang barusan disampaikan. Sama-sama Pak. Siap, teman-teman, menarik sekali karena memang beliau ini menjalankan bisnis itu dari awal ya. Ini sudah setahun lebih ya. Dia jalankan bisnis sudah setahun lebih, sejak awal sampai dengan hari ini fokus ke market nasional. Jadi memang dari konsistensi selama 1 tahun itu akhirnya membuat akun Instagram beliau ini kalau dimainkan atau fokusnya ke market domestik Indonesia ini kurang bagus. Tapi kalau fokusnya keluar ini bagus, ya, teman-teman. Itu salah satu dampak atau efek ketika teman-teman menentukan buyer persona. Ya, nanti algoritma Instagram ya, atau algoritma media sosial yang teman-teman pakai itu akan menyesuaikan kemana fokus Anda. Contoh tadi Mbak Tori fokus ke ASEAN, Malaysia, Brunei, Singapura. Ini kalau ketika konsisten, maka akun Instagram tersebut juga akan membantu mengarahkan audiens dari 3 negara itu melihat atau feed kita dibantu boosting oleh Instagram untuk sampai ke market-market itu. Begitu juga dengan Mbak Ica tadi yang handle brand Sultan. Sehingga kalau kebetulan saya juga login di akun brand Sultan itu setiap hari itu pasti ada yang nanya, entah tanya harga, entah mereka punya masalah kebotakan, entah mereka ingin tampil keren gitu kan, ada brewoknya gitu, macam-macam gitu. Nah, ini salah satu dampak ketika memang kita punya buyer persona yang jelas, yang clear, dan kita fokus ke situ. Ya, itu salah satu manfaatnya teman-teman. Oke, nah mungkin ada lagi yang sharing tentang buyer personanya masing-masing, silahkan. Mas Mahi boleh menambahkan lagi Mas Mahi? Boleh Mas Aan, silahkan. Oh ya, sekedar ini aja sharing apa yang saya alami selama ini sama di platform Instagram. Selain kita bisa menentukan buyer persona, kita semua yang ada di sini kan memiliki akun Instagram ya. Baiknya kita juga menentukan konsep Instagram kita tuh mau seperti apa gitu loh. Maksudnya ada beberapa akun-akun online shop ataupun akun-akun mitra sujud yang lain ini, setiap kali kalau saya review, saya juga sempat menyempatkan sekitar beberapa menit untuk riset-riset akun-akun teman-teman juga. Ini ada beberapa dari rekan-rekan yang memiliki postingan caption dan itu sama dengan akun sujud yang lain. Nah, ini otomatis akun dari kita tersebut kita juga belum tahu akun kita mau dibawa konsepnya seperti apa. Instagram kita ini kan sebuah toko ataupun rumah dari produk kita. Nah, otomatis kan kita juga memiliki sesuatu yang berbeda dengan konsep yang berbeda juga gitu loh. Itu aja sih Pak. Otomatis kan untuk saat ini market, apalagi market luar kan memiliki riset dan gambaran yang semakin cerdas Pak ya. Mereka bisa memiliki juga bakalan meriset akun-akun yang lain, otomatis akun-akun yang sama dengan produk-produk yang sama. Nah, jika melihat ada sesuatu yang berbeda, otomatis mereka akan tertarik ke akun yang memiliki perbedaan tersebut Pak Mahi. Itu aja sih Pak tambahannya. Siap. Mantap, thank you Mas Aan. Insight yang bagus sekali ya teman-teman. Semoga paham apa yang disampaikan Mas Aan ya. So teman-teman, memang betul bukan hanya buyer persona, tapi yang teman-teman perlu tetapkan di awal itu adalah yang pertama adalah tentunya
sebelum memulai bisnis, apapun bisnisnya, apapun produknya, dan apapun brand yang Anda bawa, yang pertama kali Anda harus tentukan adalah goal setting. Banyak sekali orang bisnis itu jalan di tempat atau dia gagal, fail gitu, karena dia tidak menetapkan tujuan. Mau kemana, mau berapa, mau di mana, mau kapan, ya, mau berapa lama. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu Anda harus jawab dulu. Pertama, goal setting dulu. Nah, goal setting ini tidak bisa Anda tentukan atau susah Anda tentukan, sulit Anda buat ketika memang teman-teman tidak punya visi. Anda visinya kemana? Tadi sebelum memulai live mentoring, saya ada sedikit diskusi dengan Mas Dimas ya, selaku CEO grup Wujud Company Group ya. Tadi kita sempat ngobrol, diskusi bahwa niat dasar atau niat awal kita dulu membangun bisnis ini apa sih sebenarnya. Jadi saya sampaikan, saya sekaligus review, remind lagi ke teman-teman semuanya, termasuk ke diri saya sendiri, karena saya juga sering lupa. Niat awal kita ini membuat bisnis atau bikin sujud ini adalah untuk membantu orang itu lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Kalau konteks membantu lebih banyak umat untuk lebih mudah melaksanakan ibadah, kita bicaranya sudah borderless gitu, tidak ada batas, teman-teman. Ya, kita berbicara sudah benar-benar bagaimana dengan kemunculan sujud itu lebih banyak orang akan terbantu. Ya, terbantu kalau konteksnya produk, terbantu lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Kalau konteksnya peluang bisnis, yang mereka akan terbantu secara finansial, secara ekonomi. Jadi ini niat dasar kita. Nah, jadi yang pertama goal setting dulu. Yang kedua, setelah Anda membuat goal setting, teman-teman harus buat buyer persona, membuat avatar buyer persona Anda. Kenapa? Supaya Anda tidak buang-buang waktu. Ingat hukum Pareto. Teman-teman harus fokus ke 20% orang atau 20% market yang menghasilkan 80% revenue, teman-teman. Jadi jangan dibalik polanya. Ya, saya akan tunjukkan lagi deh kalau teman-teman lupa ya. Nah ini segitiga the larger market formula. Kebanyakan dari kita itu terlalu menghabiskan waktu tuh di sini nih. Di 60% market yang not problem aware gitu. Ini kebanyakan dari kita di sini. Padahal seharusnya fokus kita ada di piramida yang nomor 2 dan piramida nomor 3, yaitu 37% market, yaitu problem aware, orang-orang yang sudah sadar dia punya masalah dan butuh solusi, dan 17% adalah orang-orang yang sudah tahu, sudah sadar dia punya masalah, dia butuh solusi, dan dia sedang mencari informasi. Nah, seharusnya fokus kita ada di sini. Nah, bagaimana kita bisa fokus di sini? Ya dengan menentukan buyer personal itu tadi, teman-teman. Jadi pekerjaan Anda, waktu Anda, energi, uang, pemikiran yang Anda investasikan di bisnis sujud itu beneran efisien dan efektif gitu, teman-teman. Anda fokus ke 20% market yang menghasilkan 80% revenue. Bagaimana caranya? Ya Anda harus bikin buyer persona Anda. Nah, saya sampaikan dulu, buyer persona sujud itu apa? Saya akan sampaikan ya. Buyer persona sujud yang pertama adalah, kalau dari demografi ya, demografi dulu ya, dari jenis kelamin perempuan. Ya, 70 sampai 80% wanita. Kedua, dari usia 25 sampai 35. Bapak, kemudian kalau di bawah 25 masih bisa masuk nggak? Ya, masih bisa masuk. Di atas 35 masih bisa masuk ya? Masih bisa, tapi prioritasnya adalah 25-35. Kemudian lokasi atau tempat tinggal ada di kota-kota besar. Kalau di Jawa yang paling terkenal ya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian kota-kota besar lain, misalnya seperti Semarang, Malang, Jogja, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan seterusnya. Oke, kemudian apa lagi?
dari kebiasaan. Oke, banyak persona sujud dari kebiasaan itu apa saja? Oh, kebiasaannya adalah suka belanja online, banyak menghabiskan waktu di media sosial, khususnya Instagram. Kemudian dari kebiasaan yang lain adalah orang-orang yang suka ngepoin atau minat terhadap konten-konten yang sifatnya traveling, ya, jalan-jalan, wisata, gitu. Kemudian kebiasaannya belanja online, gitu ya. Kemudian apalagi dari aspek tadi sudah demografi, behavior atau kebiasaan, kemudian dari aspek latar belakang profesi, ya, kebanyakan adalah wira swasta atau pengusaha, atau dalam detailnya misal seperti reseller atau dropshipper, gitu. Ya, kemudian karyawan. Oke, kemudian apalagi dari aspek hobi atau interest adalah orang-orang yang suka traveling, orang-orang yang suka yang mobilitasnya tinggi atau aktif. Kemudian orang-orang yang praktis, ya, nggak suka ribet. Kemudian orang-orang yang peduli dengan menjaga ibadah sholatnya nggak mau telat, gitu, nggak mau nggak mau jangan sampai nggak sholat lah, intinya seperti itu. Orang-orang yang peduli dengan agama dan ibadah. Kemudian apalagi orang-orang yang kalau misal laki-laki ini ya orang-orang yang peduli dengan keluarga, gitu ya. Kemudian apalagi hobi atau interest, ya. Kemudian orang-orang yang minat dengan peluang usaha, gitu teman-teman, ya. Jadi beberapa interest, ya, atau banyak persona yang sujud punya, gitu teman-teman. Kemudian dari yang lain-lain itu masih banyak, ya, Contoh misal kalau kita mau detailkan, fokus beberapa market yang kami garap adalah fokus menawarkan peluang usaha ke orang-orang yang profesinya sebagai reseller brand tertentu atau dropshipper brand tertentu, gitu. Kemudian ada juga angle, kami gunakan angle gift, merchandise, souvenir, bisa wedding gift, wedding merchandise, wedding souvenir, bisa umroh and hajj souvenir with gift, kemudian bisa birthday gift, ya, bisa birthday gift, kemudian bisa corporate merchandise, itu angle yang bisa dipakai. Atau kemudian yang lain adalah angle kolaborasi. Ini sebuah brand yang dia belum brand produk-produk muslim, tapi dia belum punya produk seperti sujud punya, yang kita bisa ajak kolaborasi mereka. Ya, tentunya dengan kolaborasi, bukan hanya kolaborasi brand, tapi kolaborasi desain. Itu juga sangat possible kita bisa mainkan. Ya, itu teman-teman, ya. Nah, itu tadi gambaran tentang banyak persona sujud, semua teman-teman sudah mulai paham. Oke. Nah, saya mau random lagi, saya mau cek lagi teman-teman, mungkin siapa ya? Supaya saya bisa memahami Anda juga. Oke. Kak Farah. Nah, Kak Farah aja nih. Kak Farah sudah menyusun atau membuat banyak personanya, ya? Alhamdulillah udah Pak Mahe. Boleh share ke teman-teman. Oke, bismillah ya, coba saya share. Kalau saya tuh wanita karir, terus rentang usianya tuh sekitar 30 sampai 40. Tapi pernah juga sih ada lead masuk tuh via WA itu, saya lihat foto profilnya tuh kayaknya sekitar 40-50 gitu. Tapi itu belum berhasil closing. Itu terus dia tuh bisa dikatakan kayak public speaker kayak gitu. Terus suka komunitas, pokoknya yang sekitar tentang public speaking itulah Pak, pokoknya kayak dia tuh kayak suka gitu. Terus pengen nyobain hal baru, pengen punya bisnis online kayak gitu. Jadi di Facebook itu sukanya gabung di grup-grup yang tentang gimana optimasi bisnis online kayak gitu. Padahal dia juga wanita karir gitu, bisa dikatakan malah udah sukses lah jadi karir, kan pengen nyobain bisnis online kayak gitu.
Oke. Kayak gitu sih Pak Mai. Ya, Mohon koreksinya kalau ada yang salah, ada yang kurang. siap. Terima kasih Kak Farah, bagus banget. Jadi ini salah satu contoh yang Kak Farah tadi sharing kan. Artinya pertanyaan saya dijawab dengan cepat dan dengan mudah oleh Kak Farah. Artinya memang Kak Farah sudah mulai menyusun, mengidentifikasi buyer persona sujud versi Kak Farah. Ya, tetapi saran saya teman-teman buat semuanya saja. Buyer persona yang Anda susun, buyer persona inti, ya, basic buyer persona itu jangan keluar dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak menyimpang. Ya, kalaupun Anda ada sedikit improvisasi no problem. Itu angle yang main. Kak Farah tadi sampaikan sudah oke. Wanita karir usia 30 atau 40, kemudian dia minat dengan grup Facebook yang membahas tentang bisnis online. Kemudian apa tadi orangnya yang public ini bukan public speaker ya, tapi lebih kepada orangnya yang supel atau komunikatif atau mudah membawa diri atau mudah bergaul gitu ya Kak Farah mungkin ya. Kemudian dan sebagainya. Artinya apa yang sudah Kak Farah susun itu sudah bagus. Ya, nah, ada dua cara teman-teman, ada dua tips nih dari saya. Kalau teman-teman mau membuat buyer persona yang sangat rinci atau niche atau mengerucut ke target market yang beneran spesifik, masuk ke 37% market yang tadi saya tunjukkan. Tips pertama adalah Anda lakukan riset atau identifikasi dengan tahapan-tahapan seperti materi yang minggu kemarin. Dengan cara-cara seperti materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Dengan 9 pertanyaan dan lain sebagainya. Itu cara pertama. Ini cara yang agak butuh waktu, ya, butuh konsentrasi, butuh fokus. Mungkin Anda nggak bisa selesaikan ini dalam waktu sehari 2 hari, mungkin nggak akan selesai. Ya. Tetapi ketika teman-teman bisa menyusun buyer persona menggunakan metode yang sesuai materi yang kami sampaikan minggu kemarin, insya Allah hasil atau buyer persona yang Anda susun itu nanti akan spesifik. Itu tips atau metode yang pertama. Metode kedua adalah dengan split test. Apa itu split test? Ya, split test itu adalah teman-teman tetap lakukan riset, ya, tetapi risetnya mungkin masih kurang dalam, masih kurang tajam, no problem. Nah, nanti Anda buat 2 atau 3 angle yang berbeda. Yang penting lebih dari 1 angle yang berbeda. Contoh, Anda buat avatar buyer persona sujud itu untuk yang spesifik orang yang minat bisnis. Kemudian yang kedua, kelompok buyer persona yang kedua, Anda ambil angle adalah orang-orang pekerja kantoran di kota besar yang pengen praktis, nggak mau ribet, yang mobilitasnya tinggi. Ya, ini berarti end user. Kalau yang kelompok pertama tadi adalah calon mitra bisnis Anda gitu. Kemudian kelompok buyer persona ketiga, misalnya Anda fokus ke profesi gitu. Angle-nya adalah angle profesi. Terserah mau dokter, mau pengacara, mau perawat, mau militer, terserah. Begitu ya. Atau mungkin Anda bisa tambah satu lagi ya. Bikin kelompok yang keempat adalah buyer persona yang fokus Anda ke angle corporate gitu ya. Berarti Anda menawarkan mungkin merchandise atau gift gitu. Nah, Anda bisa lakukan metode yang kedua ini, yaitu split test. Anda jalankan gitu, nanti mana yang menghasilkan paling maksimal. Begitu ya. Nah, itu nanti kemudian akan jadi fokus Anda. Ya. Jadi ada 2 metode. Metode pertama, Anda memang sengaja menentukan, oke, saya akan fokus seperti Mas Aan tadi, saya akan fokus ke luar negeri, nggak ada koma. Oke, good. Jadi Anda harus menyusun buyer persona sesuai market yang Anda mau kerjakan, yaitu international market. Ya sudah, fokus ke situ. Atau kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, masih bimbang, ya, masih galau, Anda bisa lakukan split test seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tinggal nanti Anda pilih mana yang mendatangkan sales yang paling oke. Nah, itu kemudian fokus ke situ. Nah, itu 2 metode yang Anda bisa terapkan. Gitu, Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Kita komunikasi saja 2 arah ya, karena saya nggak ada materi malam ini.
Karena setelah malam ini, mulai Senin besok, minggu depan, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita bagaimana membuat headline atau penawaran-penawaran yang menarik untuk buyer persona kita. Jadi sudah masuk ke ranah tahap yang berikutnya. Sehingga saya tidak ingin teman-teman ikut live mentoring Senin depan, tapi soal atau tentang buyer persona Anda belum paham, gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau sharing buyer personanya, silakan. Baik. Oh boleh, Mas Dimas silakan. Mungkin ada yang masih bingung kayaknya tentang buyer persona ini. Ada yang masih awam banget atau bingung cara memilih buyer persona atau membuat buyer persona, mungkin perlu ditanyakan lagi nih Pak Mahimi. Oke, siap. Nah, thank you Mas Dimas sudah diingatkan. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu sama sekali tentang buyer persona, teman-teman bisa masuk ke akun YouTube Sujud Company, ya, nanti pelajari materi, memahami, dan cara mengidentifikasi buyer persona part 1 dan part kedua. Kemudian Anda minta materi slide PowerPoint minggu lalu, live mentoring minggu kemarin ke Mbak Ista. Mbak Ista monitor. Assalamualaikum. Ada di sini Mbak Ista? Enggak ya? Oh ada, Mbak Ista ada. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa minta ke Mbak Ista. Ya, Mbak Ista ini selaku Customer Happiness Officer. Jadi materinya komplit di situ ada. Nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau masih ada yang belum bisa tanyakan ya. Tetapi sederhananya, gampangnya, buyer persona itu apa? Buyer persona itu adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri atau ya ciri-ciri lah ya saya bilang ya, ciri-ciri dari target market Anda, gitu ya. Jadi Anda mau jual produk ini kepada siapa, mau promosi, mau menawarkan produk ini kepada siapa. Nah, identifikasi itulah yang kita sebut sebagai buyer persona. Contoh demografi, laki-laki atau perempuan, gitu ya, usia berapa sampai berapa, kemudian lokasi tempat tinggal di mana, kemudian latar belakang profesi apa, latar belakang pendidikan apa, kemudian latar belakang kebiasaan. Kebiasaan kalau dia di media sosial ini seringnya pakai apa, kebiasaan belanjanya online. Oke, kalau online dia sering belanjanya di mana? Ya, kapan? Apa yang dia belanja? Kemudian dari hobi. Apa sih hobi dia? Apa minat dia? Jadi, buyer persona itu adalah Anda membuat daftar, list atau senarai dari target market Anda yang relate atau yang sesuai, yang selaras dengan value dan karakter produk-produk Sujud maupun Sultan. Gambarannya seperti itu. Ya. Saya tambahkan sedikit Pak Mahim. Boleh, Mas. Mungkin kita bisa belajar untuk membuat buyer persona itu dari tukang sayur ya. Boleh. Nah, tukang sayur itu kan mungkin ya misalkan lah kita menjadi tukang sayur gitu. Kita kalau mau menawarkan sayur tukang keliling ya ini ya, contoh tukang sayur keliling. Misalnya kita jadi tukang sayur keliling, kira-kira kita akan menjual kepada siapa nih? Gitu. Tidak bisa jawab? Ayo. Silakan. Responnya ini. Kalau jadi tukang sayur, kira-kira kita akan menjual sayur mayur kepada siapa? Ibu. Terus kemudian ibu-ibu itu kalau kita mau keliling, biasanya kita keliling kemana? Ke komplek-komplek, Mas Dimas. Komplek-komplek, emak-emak, komplek-komplek. Oke, udah dapat buyer persona 2. Nah, kira-kira tuh biasanya ibu-ibu itu kalau misalkan nyaman berkumpul itu di komplek tuh di mananya?
Di pertigaan gang, Mas Dimas. pertigaan gang atau tempat taman gitu ya. Nah makanya sering kita jumpai kalau di komplek itu penjual sayur itu mereka standby ada di pertigaan atau di taman ya, taman komplek perumahan. Nah dari situ penjual sayur ini sudah bisa membuat buyer persona. Oke, marketku adalah ibu-ibu, biasa mereka berkumpul di taman atau di pertigaan, jam berapa. Nah, jam berapa itu kan biasanya pagi, jam 8 atau jam 7 atau jam 6. Mereka menyiapkan untuk masakan untuk suami atau anak-anak. Nah, mereka datang tuh. Nah, ini sama kayak misalkan kita itu mau berjualan produknya Sujud atau produk Sultan. Ini kita kalau bisa ngerti buyer personanya, kebiasaannya mereka biasa kumpul di mana, nah itu akan enak. Nah terus ada satu lagi, di penjual sayur itu di komplek biasanya penyebar gosip pertama itu siapa? Biasanya di komplek kan ada gosip, oh ibu ini nih, ibu ini nih. Biasanya itu orang si ibu-ibu itu biasanya ngerti informasi dari mana? Dari ibu-ibu yang suka ngerumpi. Suka ngerumpi. Nah, biasanya orang yang suka ngerumpi itu dapat informasi dari tukang sayur. Tukang sayur itu informasi dari segala gosip di dalam komplek perumahan. Artinya apa? Artinya dia ngerti ibu-ibu ini sukanya gosip nih. Nah, biasanya tukang sayur yang paling laris adalah orang yang suka diajak ngerumpi. Dia yang banyak informasi. Nah, poinnya adalah si tukang sayur itu udah ngerti behaviornya emak-emak itu apa, suka gosip ya, sama dia ditunggangin, oh bu ini gini, oh begitu gitu. Jadi kalau kita mau kita laris di pasaran, kita harus benar-benar ngerti behavior atau kebiasaan market kita, target market kita itu seperti apa. Misalkan senang rumpi, ya sudah kita belajar untuk senang rumpi. Dia ngerumpinya apa? Sinetron Ikatan Cinta. Ya sudah, kita malamnya nonton gitu. Jadi gampang itu kalau misalnya kita mau menembak atau targeting market. Jadi buyer persona itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang terlalu rumit. Tapi kita mengamati aja, misalkan produk Sujud itu produk apa sih? Terus benefitnya apa? Nah itu kita carikan aja orang-orang yang sesuai dengan yang membutuhkan benefit-benefit yang kita miliki gitu. Ini ada Mas Yuli, terakhir apa nih? Tukang sayur yang lebih banyak tahu gosip, volume-nya makin tinggi ya Mas. Iya betul. Biasanya semakin senang sama ibu-ibu nih. Karena ibu komplek kan biasanya sukain rubi. Kalau tukang sayurnya itu dia pendiam, nggak laris biasanya. Tapi dia senang sama tukang sayur yang suka gosip, suka ngobrol gitu, komunikatif, ya gitu. Jadi kalau kita mau ngerti tentang target market kita harus ngerti bahasa keseharian mereka seperti apa, mereka sukanya nonton informasi apa, terus mereka tuh usianya berapa gitu. Nah, emak-emak kayak kita belajar dari tukang sayur sendiri ini juga beda-beda nih. Kalau usia ibu-ibu muda di bawah 30, mereka nggak suka ngerumpi. Kalau saya perhatiin tukang sayur di tempat saya itu kayak gitu. Kalau dia melayani yang di bawah 30 tahun, dia cuek, apa kebutuhannya udah dilayani. Tapi kalau udah di umur-umur yang 40 tahun ke atas, mereka tuh kepo sama tetangganya, yang mereka ngeladenin gitu. Jadi benar-benar kita harus ngerti nih kebiasaan market kita yang suka traveling itu sukanya apalagi sih. Kalau yang gitu orang pekerja sukanya apalagi sih. Jadi angle-nya beda-beda, jangan disamaratakan. Jadi kita harus punya beberapa angle untuk setiap buyer persona yang akan kita target. Begitu kurang lebihnya ya. Terima kasih Mas Wanda. Siap, terima kasih Mas Dimas sudah menambahkan ya. Semoga analogi tukang sayur ini bisa lebih memahamkan teman-teman. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi kan Mas Yuganto menjawab nih, tukang sayur yang lebih banyak tahu gosip, value-nya makin tinggi ya Mas? Iya, betul. Pertanyaan saya, kalau dalam konteks bisnis kita nih ya, siapakah tukang sayur itu? Ada yang bisa menjawab? Nah, teman-teman, tukang sayur inilah
yang nantinya akan membuat produk yang kita jual itu akan lebih mudah masuk ke market gitu, atau viral gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu nanti tergantung angle ya. Nah, angle ini apa ya? Angle ini, bahasa sederhananya angle ini adalah pilihan segmen market ya yang kita pilih gitu ya. Oke, thank you Mas Dimas, tadi sudah menambahkan tentang ilustrasi buyer persona menggunakan ilustrasi atau analogi tukang sayur gitu. So, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi ini materi yang sebenarnya materi yang cukup berat teman-teman ya, tetapi jangan kemudian takut gitu dengan terintervensi atau intimidasi dengan yang namanya buyer persona. Enggak usah, santai saja ya. Sederhananya nanti ya teman-teman, kalau Anda mampu menjawab dengan cepat dan tepat gitu, ketika Anda bertanya ke diri sendiri atau saya tanya atau ditanya orang lain gitu, tentang kayak apa sih target marketmu gitu, Anda bisa jawab dengan cepat dan tepat, insya Allah Anda akan jauh lebih mudah mendapatkan customer yang mendapatkan closing sales itu akan jauh lebih mudah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, saya masih berikan kesempatan. Pak Mahe mau bertanya. Iya Mbak Ica. Mbak Ica, oke ini. Gini Pak, jadi misalnya kita nentuin buyer persona, udah dapat nih buyer persona kita, tapi ada yang beli di luar buyer persona itu, tapi dia interest ke produk kita. Nah itu tuh termasuk apa sih Pak gitu? Jadi itu bisa dikategorikan buyer persona baru atau gimana? Udah sih Pak. Terima kasih Mbak Ica. Itu kita sebut adalah rezeki dari Allah. Alhamdulillah. ya begini teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian dikuatkan oleh Mas Dimas barusan bahwa dalam menyusun buyer persona itu tidak bisa satu kali jadi, nggak bisa. Kita harus melalui penyempurnaan gitu. Ya, kita terus lakukan kaizen, perbaikan. Ya, kalau tadi kan saya sampaikan ada dua metode, ya, menyusun atau menentukan membuat buyer persona. Pertama adalah dengan metode konsep atau teori halo strategi, ya, halo strategi itu yang minggu kemarin ya, materi minggu kemarin. Atau metode yang kedua adalah dengan split test. Beberapa angle kita pilih, kemudian kita coba eksekusi. Ya, nanti mana angle yang paling menghasilkan, nanti mana buyer persona yang paling menghasilkan paling bagus, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita organik memang takes time, butuh waktu untuk menemukan mana buyer persona yang memang yang paling relevan, yang paling terbaik. Untuk efisiensi proses research itu kita bisa gunakan ads, ya, bisa FBS, bisa Instagram ads, atau yang paling bagus itu business manager. Nah, kemudian kalau ada customer masuk dan itu tidak termasuk ke dalam buyer persona kita, tapi dia interest, ya nanti itu termasuk apa? Yang pertama jelas itu customer kita. Kemudian apakah dia buyer persona kita? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya itu ketika memang banyak customer datang, banyak lead datang, itu yang setipe dengan dia. Kalau sudah memang banyak yang setipe dengan dia, oke, berarti ini memang kita perlu sempurnakan lagi, kita perlu sesuaikan lagi buyer persona kita. Ya, contoh kasus di Brand Sultan. Brand Sultan ini ketika kami mulai pasarkan ke market itu kami fokusnya ke blood serum moisturizer, yaitu orang-orang laki-laki ya usia milenial 25 sampai 35 38 yang ingin tampil keren, tampil maco, tampil cool, dengan mereka tuh punya brewok gitu, punya jambang. Tetapi ternyata along the way dalam perjalanan ternyata banyak lead masuk ya curhat,
berkeluh kesah itu tentang apa? Kebotakan. Ya, kebotakan, rambut yang tidak tumbuh. Betul Mbak Ica? Betul ya Mbak Ica ya? Benar. Nah, oke. Kebotakan, penumbuh rambut, sehingga memang kemudian kami menyempurnakan atau memperbaiki buyer persona yang sudah kami susun di depan. Oh, ternyata angle kebotakan atau angle hair growth itu penumbuh rambut itu bagus juga gitu. Tetapi angle buyer persona orang atau cowok yang ingin nungguin jambang brewok itu juga oke gitu. Sehingga apa? Oke, kita jalan dua angle ini kita bisa jalan. Tinggal nanti ketika proses scale up, apa itu sekarang nanti aja ya, mana yang lebih bagus, mana yang paling bagus, nanti kita bisa fokus di situ. Jadi Mbak Ica, pertanyaan tadi jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Kalau memang setipe dia banyak yang masuk, ya, menjadi sebuah leads, berarti memang kita bisa menyempurnakan buyer persona kita. Atau bisa jadi ada angle yang bagus, yang lain yang belum kita garap, belum kita kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Contoh, kalau di sujud itu ada beberapa lead masuk, ya, dia bukan tertarik karena peluang bisnisnya. Dia tidak tertarik hanya karena fiturnya, tetapi dia tertarik karena ini bisa custom, gitu. Teman-teman. Ini bisa custom. Berarti angle custom ini adalah salah satu primadona. Nah, saat ini baik brand Sultan maupun brand Sujud sedang melakukan riset, kita coba sedang collect data, teman-teman. Nanti hasil datanya kami boleh share ke Anda. Jadi nanti akan jauh lebih rinci. Apa alasan orang beli produk Sultan, apa alasan orang beli produk Sujud, dan lain sebagainya. Nanti dari situ teman akan punya gambaran. Berdasarkan hasil riset kami sebelumnya, kenapa orang beli produk Sujud itu alasan pertama adalah karena kualitas. Nomor satu karena kualitas. Nomor dua orang beli Sujud karena customize, bisa custom dan cepat, mudah gitu. Dan relatif terjangkau. Alasan ketiga orang beli Sujud adalah karena harga. Baru yang keempat adalah karena pelayanan. Nah, nanti kami ini sedang proses melakukan riset lagi, nanti hasilnya kami akan share ke teman-teman supaya teman-teman punya data yang update, gitu ya. Kami target sampling itu 50 orang untuk Sultan, 50 orang untuk Sujud. Ya, semoga ini bisa jadi guidance buat teman-teman nanti. Itu ya, Mbak Ica, semoga bisa menjawab. Oke, next. Makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup Mbak Ica, karena sudah mau jam 9. Ya, teman-teman, saya harap dalam waktu 1 minggu ke depan, sebelum hari Senin materi baru, ya, saya benar-benar minta ke teman-teman, tolong Anda kalau yang belum paham tentang buyer persona bisa tanya ke saya, atau tanya ke Mbak Ista. Boleh di grup, boleh japri. Ya. Yang pasti Anda harus ngerti, ya, nggak ada lagi bingung gitu. Kepada siapa saya harus menjual produk ini? Gitu. Bagaimana caranya? Ya, jangan sampai Anda nggak bisa menggambarkan atau mendeskripsikan target market Anda sendiri. Goal saya adalah itu nomor satu. Goal kedua saya adalah Anda punya skill dalam menyusun buyer persona. Ya, dua itu dulu goal saya. Baru nanti kita hari Senin masuk ke materi baru, Anda sudah tidak bermasalah lagi nih dengan yang namanya target market, angle, buyer persona. Jadi kita nanti enak nanti, upgrade-nya itu enak nanti, upgrade skill-nya itu lebih smooth, harapan saya itu. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Saya minta maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang, atau mungkin saya terlalu cepat, atau mungkin saya terlalu lambat. Saya minta maaf, tapi ini tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Komunikasi dan konsultasi itu penting, teman-teman. Oh ya, closing statement dari saya, teman-teman. Yang paling mahal dari sebuah bisnis, ya, selain tim, ya, selain aset customer, selain produk, itu adalah mentor, teman-teman. Ya, aset terbesar sebuah bisnis itu, kalau bagi saya ya, itu mentor, teman-teman. Ya, mentor itu paling tidak bisa meminimalisir
kesalahan yang kita buat, bisa menghindari kita dari kita masuk ke trap atau jebakan-jebakan atau lubang-lubang di depan, teman-teman. Jadi kalau di sujud ada live mentoring, entah dari saya atau nanti Mas Dimas atau Mas Yogi atau dari siapapun, Anda harus benar-benar serius mengoptimalkan ini. Dan saya pribadi berharap itu Anda implementasikan di bisnis sujud. Ya nanti sujud kan Anda punya banyak brand ya, sujud akan punya banyak produk. Ya, Anda terapkan di bisnis kita, teman-teman. Ya. Dan mulai sekarang saya pribadi juga saya akan sampaikan, saya akan komitmen kepada Anda yang komitmen, teman-teman. Saya sudah nggak mau lagi buang-buang banyak waktu kepada Anda yang tidak komit, gitu. Ya, karena saya nggak mau pelatihnya siap tapi yang dilatih nggak siap, gitu. Jadi kita baik pelatih maupun yang dilatih itu harus sama-sama siap, gitu. Ya, artinya apa? Dari minggu ke minggu harusnya ada perbaikan, ada peningkatan skill, ada peningkatan pemahaman dan perubahan mindset yang sebenarnya cukup signifikan nantinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa review materi, silakan tanya ke Mbak Ista, source-nya kemana. Saya juga ucapkan terima kasih ke Mbak Ita sudah membawakan acara. Terima kasih juga buat teman-teman. Sukses buat kita semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.